Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Ketemu lagi dengan saya Lutfi Starsen Audio Work. Hari ini kita kedatangan Wuling Cortez Turbo. Mau tahu apa aja yang kita kerjakan di Wuling Cortez ini? Sebelum saya lanjutkan videonya, kalian subscribe dulu di channel Starsen Audio Work. Jadi Wuling Cortez ini datang ke sini dengan keluhan biasa suaranya masih tembus, padahal Wuling itu materialnya lebih tebel. Apalagi yang seri Cortez ini lumayan redamannya, tapi kata yang punya mobil masih kerasa agak tembus ke dalam kabin. Oke, nggak masalah, kita mau ngasih peredam full di dalam Wuling Cortez ini, tapi tanpa plafon, tanpa fender depan, meliputi 5 pintu, dek belakang sama lantai, dan kita mau upgrade audionya. Jadi suaranya makin istimewa, makin kedap, makin senyap. Dan ini dia Wuling Cortez setelah kita bongkar, kita brodolin. Kalian bisa lihat, ini plat-platnya tebel loh sebenarnya Wuling Cortez itu. Suaranya aja pakai tangan beda loh. Dan untuk bagian dalamnya terhitung materialnya cukup tebel ini nih, tapi nggak masalah nih, mau kita kasih full peredam lagi. Dan keadaannya seperti ini Wuling Cortez bagian dalamnya. Dan untuk perangkat audio yang mau kita pasang di Wuling Cortez ini, mulai dari subwoofer kita pakai JBL Stake 10 in, ini bukan 12 in, ini 10 in. Kenapa saya pilih ini? Karena ini bener-bener bassnya lembut banget, dia 10 in, karakternya bener-bener soft. Jadi untuk mengejar ke sound quality enak banget. Terus untuk monobloknya kita pakai dari Depans, monoblok yang warna hitam ini kita pakai Depans. Dan power 4 channel kita pakai Momentum. Dan untuk speaker split depannya kita pakai Domination Body. Agak unik ini, dia tuh tembus, kelihatan kan tangan saya. Jadi konus speakernya tembus pandang, tapi suaranya bener-bener halus banget. Ini tanpa prosesor, cuman kita mau setting bener-bener bisa ke arah sound quality. Nggak masalah tanpa prosesor untuk project kedepannya aja. Cuman perangkat ini kalau kita gabung, suaranya bener-bener halus banget. Dia karakternya nggak gedumbrangan, tapi untuk semua musik dia masuk banget suaranya. Dan untuk bahan peredam yang kita pakainya rubber batil Kodia, atau istilahnya white batil. Ini putih ya, dan dia istimewa, dia lengket banget, tapi dia entengnya luar biasa. Terus kita tambahkan lagi peredam foam dari Noisekill, dan kita finishing dengan peredam foam rebonded. Jadi ketiga jenis peredam ini berbeda banget jenisnya. Ini kalau dipadukan dia menghasilkan suara redaman vibrasi yang luar biasa. Dia bisa menyerap road noise juga secara maksimal, tapi mobil nggak bakalan berat. Estimasi penambahan bobotnya full, mulai dari depan sampai belakang, 5 pintu dek-dek belakang ini, nanti kurang lebihnya sekitaran 1,5 galon aqua. Itu untuk konsumsi BBM nggak bakalan ngaruh, cuman mobilnya bakalan jauh lebih kedap, jauh lebih senyap. Tentu kalian bertanya, peredam foam rebonded ini kalau ditaruh di bagian fender depan gimana? Kebetulan mobil ini kita nggarapnya nggak sampai ke fender depan, nggak sampai ke plafon. Ini busa enteng banget, tapi density-nya cukup tinggi. Density itu tingkat kerapetannya. Jadi kalau untuk menahan suara, dia benar-benar istimewa. Ini kalau kena air, anggaplah kita celupin ke air, kita angkat, air tuh langsung jatuh. Jadi tipikalnya bukan dia menahan air sampai dengan nanti jadinya berbau, sampai dengan jadi berat. Ini nggak bakalan, karena ini kalau kita celupin, kita angkat, air tuh langsung jatuh, dalam berapa menit dia langsung kering. Jadi aman kalau untuk penggunaan di dalam mobil, dan di luar mobil juga aman.
Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi, langsung kita gaspol wuling Cortez ini dalam 1 hari selesai. Ini sekarang posisi jam 9 pagi, nanti sekitaran jam 6 sore selesai. Oke, kurang lebih sekitaran 3 jam kita sudah berhasil memasang peredam full di bagian lantai, di bagian pintu-pintu sama di bagian deck belakang. Kalian bisa lihat, ini yang mengkilat-mengkilat ini adalah peredam white batil dari Kodia. Ini white batil ya, kelihatan. Ini kan potongannya. Ini warnanya putih ya, bukan yang hitam atau bukan aspal. Ini adalah white batil. Kalau saya tergantung request, ada yang mau rubber batil yang hitam atau mau white batil, monggo, kita ada semuanya pilihan peredamnya. Tapi kalau aspal kita memang nggak pernah pakai. Dan kalian bisa lihat sekarang suara dari sebelah sampingnya, yang tadinya walaupun mobil ini tebel tapi tadinya kayak kaleng, sekarang beda banget. Terus nih bagian pintu belakang dan bagian pintu depan ini baru kita kasih 2 lapis. Kalian bisa lihat nggak, ini sisi dalam dan ini sisi bagian luar. Baru kita kasih 2 lapis. Habis ini kita lanjut lagi ke finishing peredam foam. Jadi di bagian pintu-pintu kita kasih peredam foam noise kill, dan di bagian selain pintu, di bagian dek-dek belakangnya juga kita kasih peredam foam rebonded. Oke, akhirnya ini sekarang posisi jam setengah 4 sore. Kalian bisa lihat peredam foamnya sudah terpasang semuanya, mulai di bagian belakang, di bagian baliknya dashboard situ sudah kita kasih peredam foam juga. Itu kan yang sebelah kiri itu juga noise killnya juga sudah kita taruh di sebelah situ, dan untuk bagian pintu juga sudah kita tempel. Cuma kalau di bagian lantai sini nggak bisa kita kasih peredam foam rebonded, karena nanti kalau kita kasih dia bakalan benggang atau nanti ada space antara si karpet dengan si lantainya, jadi nanti bisa jendolnya bisa banget nanti jadi kurang rajin. Tapi tadi sudah kita kasih 2 lapis juga, jadi biar bisa maksimal lah dalam menyerap suara. Terus untuk bagian audionya kalian bisa lihat itu kabel nanti rencananya monoblok di sebelah kanan dan power 4 channel di sebelah kiri. Jadi monoblok di bawah bangku driver dan power 4 channel di bawah bangku depan kiri. Dan untuk speaker split two way-nya Domination ini sudah kita pasang, tweeternya juga sudah kita taruh di tempat refittingnya. Jadi sudah bener-bener OM look, rajin banget, kelihatan depannya nggak ada yang pakai stand, pakai segala macam, nggak ada. Dan crossover kita taruh di sebelah sini, jadi bisa bener-bener minimalis, nggak kelihatan apa-apa. Oke, habis ini langsung kita gas lagi, kita pasang si deck-decknya, si karpet dasar sama si joknya. Terus kita mulai masang perangkat-perangkat powernya dan subwoofernya, dan kita masuk ke sesi check sound. Sekarang posisi sudah jam setengah 7 malam. Tadi kita agak mundur sedikit dari target jam 6-an, mundur kurang lebih 1 jaman kurang lah. Dan ini sekarang posisi sudah berhasil kita pasang, kita kembalikan ke posisi semula. Untuk subwoofer terpasangnya seperti ini. Terus power monoblok sama power 4 channel kita taruh di bawah bangku depan. Dan sekarang semua sudah benar-benar rajin kembali seperti waktu tadi pagi mobil kesini. Sudah benar-benar kencang semuanya dan kotoran sudah kita bersihkan semuanya. Oke, ikutin terus video kita karena habis ini kita mau masuk ke sesi check sound. Gimana hasil suara di wuling Cortez ini? Ayo ikutin terus. Oh iya, sebelum kita masuk ke sesi check sound, saya tunjukin dulu terpasangnya peredam foam di baliknya. Ini sudah benar-benar rapat banget. Dan sekarang suara tutupan pintunya
Mobil ini pada dasarnya sudah mantep banget, tapi ditambah dengan peredam, suara tutupan pintunya makin padat banget. Sudah benar-benar istimewa, kedapnya luar biasa, tapi dia nggak berat. Cuma dorong pakai jari loh ini, langsung bisa nutup. Sekarang kita masuk ke sesi cek sound. Ini yang ditunggu-tunggu, gimana hasil suara di Wuling Cortez ini? Yuk dengerin bareng-bareng. Jadi walaupun tanpa prosesor, tapi suara di dalam kabin Wuling Cortez ini menurut saya sudah cukup oke. Paling ke depannya PR-nya tinggal suntik prosesor, suaranya makin maknyus. Walaupun tanpa prosesor, cuman sekarang suara vokal dan suara bass saya settingnya bener-bener seakan-akan keluarnya dari atas double din di bawah spion tengah ini. Cuman karena keterbatasan equalizer dari head unitnya, jadi kita cuma bisa setting manual dari power. Tapi kalau kita suntik dengan prosesor untuk kedepannya, dijamin makin banyak equalizer yang bisa kita atur, makin kita bisa ngatur time delay dan time correctionnya. Jadi staging bisa kita bikin bener-bener presisi, semakin akurat di tengah sini. Dan walaupun mobilnya dikasih audio, tapi fungsi kontrol suara tetap bisa. Seperti ini contohnya. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Jadi walaupun dengan penambahan audio, tapi fungsi kontrol suara itu tetap bisa digunakan. Jadi kita tidak ada ngerusak apa yang ada dalam bawaan mobil ini. Dan sekarang suasana kabin jadi semakin jauh lebih senyap. Kelihatan nggak ada yang lewat-lewat tadi, ada motor, ada mobil. Suaranya bener-bener jauh banget sekarang. Ini kondisi tutupan semuanya. Dan sekarang dalam kabin ini bener-bener semakin kedap. Total biaya ini habisnya mulai dari 0 sampai dengan jadi dengan perangkat seperti ini itu di angka 11.500.000 rupiah. Pengerjaan totalnya mulai dari 0 sampai dengan jadi itu kurang lebih 10 jam. Gimana? Kalian suka dengan karya kita? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share video ini. Terus kalau kalian dari luar kota, itu nggak usah bingung-bingung. Jadi kalau kalian dari luar kota mau pasang audio dan peredam, kalian jangan sampai kepikiran nanti harus cari hotel dan segala macam. Nggak usah, bisa ditunggu karena kita sistemnya mulai dari pagi sampai dengan malam itu selesai. Oke, saya Lutfi, sudah kebanyakan ngomong dari tadi. See you next video, ciao.